Pemirsa, dalam sebulan, 2 orang pejabat di Indonesia mengundurkan diri dari jabatannya karena merasa gagal menjalankan tugas. Sebelumnya di Pemprov DKI Jakarta, seorang pejabat juga mundur usai mendapatkan kritik dari gubernur. Jika di dunia peristiwa seperti ini sudah beberapa kali terjadi, namun di Indonesia ini adalah sebuah hal baru dan langka. Apakah mundurnya pejabat gagal ini bisa menjadi budaya atau justru upaya lari dari tanggung jawab? Kita akan membahasnya bersama anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi P3 Arwani Tomafi. Kami juga masih menantikan kehadiran pakar psikologi politik Profesor Dr. Hamdi Muluk. Pemirsa, ada 2 pejabat yang mundur dalam sebulan dan seorang pejabat di tingkat pemerintah provinsi. Mereka adalah Sigit Priadi Pramudito, saat itu menjabat sebagai Dirjen Pajak. Ia mundur dengan alasan tidak mampu mencapai target pajak. Yang terbaru adalah Joko Sasono, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang mundur secara mendadak dengan alasan gagal mengatasi macet saat libur Natal. Sebelumnya di Pemprov DKI Jakarta, Kepala Dinas Tata Air DKI Tri Joko Sri Margianto menyatakan mundur setelah dikritik oleh Gubernur DKI Jakarta. Langsung saja kita mulai perbincangannya, Pak Arwani. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Bagaimana Anda melihat fenomena mundurnya pejabat ini? Iya, jadi memang sebenarnya kalau kita lihat ke belakang ya, peristiwa mundurnya pejabat karena menganggap tidak bisa melakukan pekerjaannya secara maksimal atau merasa tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari publik, ya, dari masyarakat. Sebenarnya tidak atau bukan kali ini saja, ya. Beberapa peristiwa misalnya dimulai ketika lengsernya Pak Harto, ya. Lalu kasus mundurnya Pak SBY sebagai Menko. Kita lihat juga waktu itu Ketua DPR ya, beberapa saat yang lalu. Tapi apakah ini layak diapresiasi? Ya, gini, ada beberapa hal yang harus kita kritisi ya. Kalau kita lihat bahwa pemangku kebijakan itu bisa kita bedakan antara misalnya pejabat yang dipilih oleh publik ya, melalui pemilihan umum misalnya. Ada presiden, ada DPR, termasuk juga menteri saya kira. Ada juga pejabat karir ya, seperti birokrat, seperti Pak Dirjen. Nah ini tentu menjadi berbeda penilaiannya. Kalau soal prinsip bahwa ketika merasa tidak mampu mengerjakan tugas secara maksimal lalu mundur, dari sisi bahwa ada kesadaran, ya, kesadaran bahwa saya ini tidak mampu, ya, dalam satu titik ini saya nggak mampu, agar untuk kerja kedepannya lagi tidak semakin amburadul, tolong saya diganti oleh orang lain, karena itulah saya harus mengundurkan diri. Ini suatu kesadaran, ya, harus kita apresiasi kesadaran yang muncul, yang lebih didasari oleh rasa bahwa dia nggak mampu untuk melakukan tugas itu atau telah gagal melakukan. Apresiasi ini baik untuk pejabat karir maupun pejabat yang dipilih? Iya, tentu kita apresiasi. Tetapi bahwa ini saya lanjutkan bahwa untuk kasus pejabat publik misalnya ya, mereka ini dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Pemilihan umum kita tahu juga rangkaian dan tahapannya itu panjang ya, mulai dari rekrutmen oleh partai politik, ya, lalu diumumkan dan diberikan kepada publik, lalu dipilih, ya. Maka rangkaian yang panjang itu tentu tidak mudah kita dapatkan seorang presiden, ya, seorang anggota DPR itu begitu saja mundur gitu. Karena apa? Karena memang mempertimbangkan misalnya konteks partai politiknya dulu. Apakah dengan mundurnya, ya,
seseorang itu akan menjadi lebih baik. Kita lihat posisi seperti Pak Harto baru mundur ketika sudah dalam posisi seperti itu. Oke, apakah ini artinya kalau DPR sebaiknya tidak mudah mundur seperti pejabat karir seperti Dirjen? Apakah seperti itu? Enggak, kita berikan hal ini betul-betul menjadi domain ya partai politik, tidak hanya menjadi domain anggota itu sendiri. Karena anggota itu ya seperti saya anggota DPR juga tidak semata-mata saya sendiri ya berdiri di Senayan ini, tetapi ada fraksi, ada partai politik yang nanti betul-betul akan dihitung ketika soal mundur atau tidak mundur ini harus dilihat. Tetapi kalau soal integritas, soal kasus-kasus yang terkait dengan moralitas, saya pikir tidak ada ruang ya, tidak ada celah lagi. Sebaiknya memang mundur. Kita lihat misalnya ada salah satu anggota dari fraksi tertentu yang dulu ada kasus video ya, lihat itu kan, itu juga langsung mundur. Artinya juga itu sudah lama, sudah terjadi di Senayan gitu ya. Ya, itu satu contoh ya. Oke, yang jadi kalau mundur soal ini, integritas, baik pejabat karir soal maupun yang dipilih seperti anggota ya DPR. sama itu saya kira. Kalau soal moralitas itu sama. Tapi memang kalau soal terkait dengan kasus hukum misalnya, memang kita menganut asas praduga tak bersalah gitu ya, asas praduga tak bersalah. Sedangkan kita lihat sendiri selama ini masing-masing lembaga itu punya aturan etik. Seperti di DPR juga punya tata aturan soal yang ada di MKD itu. Oke. Dan dari tahun ke tahun juga ada perkembangan. Sekarang ini juga kita tidak lagi menunggu harus dijatuhi putusan di tingkat pengadilan akhir atau di tingkat pengadilan pertama, enggak. Pokoknya ketika dia sudah terdakwa, dia bisa kita berhentikan. Baik, kita tahan dulu diskusinya Pak Arwani, kita akan lanjutkan nanti. Pemirsa, Dirjen Perhubungan Darat Joko Sasono menyampaikan pengunduran diri secara mendadak usai konferensi pers pemaparan evaluasi arus mudik libur Natal. Kita saksikan lagi pernyataan Joko Sasono beberapa saat setelah menyatakan mundur. Kenapa sampai se-ekstrim ini gitu Pak? Saya harus bertanggung jawab Mbak. Ini karena banyak sekali spekulasi dan saya harus mengatakan bahwa ini kesalahan Dirjen Perhubungan Darat. Apa ada tekanan gitu Pak? Tidak ada tekanan. Bapak Menteri sudah tahu Pak? Sudah disampaikan ke Pak Menteri? Secara informal gitu Pak? Sehari tadi dengar kawan itu saja. Ya. Oh, Oke, baru semuanya, sekali ya. Pak ini Ya. bicara. Pak Arwani tadi sudah menyebutkan bahwa secara integritas ini patut diapresiasi. Tapi pertanyaannya apakah mundur itu merupakan sebuah solusi? Ya, kita lihat ya, kalau seorang dirjen mundur, kita lihat sejauh mana kewenangan yang dipunyai oleh dirjen dan kasusnya seperti apa. Kalau kita lihat kasus macet kemarin, saya juga kaget gitu ya. Kasus seperti itu sebenarnya kalau kita lihat banyak persoalan yang lain yang itu dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, dampaknya juga lebih dari sekedar bagaimana mengurai kemacetan. Banyak misalnya ya, problem kemacetan itu adalah soal penataan jalan. Ya, pemerintah dari dulu nggak pernah serius mau merevisi undang-undang jalan, nggak mau. Ya, lalu soal perdagangan, bagaimana ya produksi impor mobil, ya kendaraan bermotor, sudahkah itu betul-betul dipadukan? Jadi macet kemarin sebetulnya bukan salah dirjen bukan soal juga. hanya soal dirjen perhubungan darat, saya kira ya banyak posisi-posisi di pemerintahan itu yang bertanggung jawab, sehingga saya kaget. Mungkin saja Pak Dirjen ini memberikan sindiran ya kepada pihak-pihak yang lain bahwa memang yang ada di lapangan komandannya itu adalah Dirjen Perhubungan Darat. Tapi komandannya Dirjen Perhubungan Darat siapa lagi? Tetapi kalau kita lihat bahwa di jalan itu ada jalan ya, ada mobil ya, ada lalu lintas perhubungan. Lalu lintas itu ada di perhubungan, jalan itu ada di Dirjen PU ya, Bina Marga. Lalu ngatur lalu lintasnya itu ada di kepolisian. Kan banyak. Lalu mobilnya dari mana? Dari
perdagangan, perindustrian dan sebagainya. Ini banyak yang harus terlibat, pemerintah daerah juga. Sehingga saya mengapresiasi bahwa ada kesadaran yang luar biasa. Tetapi saya menganggap Pak Dirjen ini bukan orang yang bertanggung jawab soal kemacetan kemarin. Gitu. Bukan satu-satunya orang yang bertanggung jawab, tapi ini lebih kepada sindiran. Anda menyebutnya sindiran seperti aja, itu. luar biasa Siapa ini. yang disindir? Ya saya katakan bahwa jalan raya itu ya ada jalannya. Jalan ini yang bangun Bina Marga. Ya. Jadi orang-orang yang Anda sebut lampu-lampu tadi. lalu lintas, rambu-rambu jalannya itu yang bangun, yang ngadakan adalah, yang bertanggung jawab adalah perhubungan. Lalu yang ngatur lalu lintasnya itu adalah kepolisian. Terus keberadaan Jadi banyak sekali yang mobil-mobil disindir itu, sebetulnya, mobil, truk, sepeda motor dan sebagainya, itu siapa? Kan bukan Dirjen Perhubungan Perhubungan Darat bukan, PU juga bukan, kepolisian juga bukan. Itu ada di perdagangan, perindustrian, ya. Lalu pemerintah daerah bagaimana menata lingkungan, ya. Itu juga bertanggung jawab semuanya. Jadi bukan hanya Pak Dirjen aja. Kita lihat Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menegaskan pengunduran diri Dirjen Perhubungan Darat Joko Sasono adalah keputusan pribadi. Sebab masalah kemacetan tidak hanya tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Upaya mengatasi kemacetan menurutnya tanggung jawab bersama sejumlah instansi, bukan hanya tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Bukan tanggung jawab saya semata kok. Kementerian Perhubungan itu tidak bisa bertanggung jawab seluruhnya atas kemacetan. Yang bangun jalan bukan saya. Yang ngatur lalu lintas apa saya? Gitu. Saya kan hanya bisa menerbitkan mana boleh truk, mana tidak, mana kapan dan sebagainya. Kan begitu. Membatasi mobil juga nggak bisa. Kan begitu. Nah memang kalau Anda tanya, lo Dirjen Anda mengundurkan diri, lo kan saya bilang itu hak pribadi. Saya juga nggak suruh, ya mundur aja, gitu kan. Bapak tidak niat seperti mereka juga? Apa itu? Mengundurkan diri juga? Yang ini? Ya. Bukan salah saya kok, mengundurkan diri apaan. Pemirsa, kami masih akan lanjutkan perbincangan mengenai budaya mundur pejabat gagal, namun setelah jeda berikut ini.